Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari SM. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini saya akan membawakan mata kuliah pengantar manajemen dan saya akan membahas materi tentang fungsi perencanaan atau planning. Nah, sebelum saya lanjut ke materi tentang fungsi perencanaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen atau apa yang dimaksud dengan manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dan manajemen dikatakan juga sebagai seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang fungsi perencanaan atau planning. Jadi, di dalam manajemen, fungsi perencanaan atau planning adalah bagaimana direksi suatu perusahaan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang tujuan perencanaan. Jadi, yang pertama, perencanaan bertujuan untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Kemudian yang kedua, perencanaan bertujuan dalam mengarahkan atau direction kepada administrator dan non-administrator. Yang ketiga, perencanaan bertujuan untuk memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, perencanaan bertujuan untuk menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan. Nah, yang pertama, perencanaan bermanfaat dalam membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, memungkinkan manajer dalam memahami keseluruhan gambar operasi yang lebih jelas. Nah, yang ketiga, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Nah, yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Kemudian yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Dan yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Kemudian yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Nah, selanjutnya, di dalam fungsi manajemen perencanaan, ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Dan yang terakhir, menetapkan standar untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, di dalam manajemen ada 3 bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, rencana global, yang kedua rencana strategis, dan yang ketiga rencana operasional. Jadi, yang pertama, rencana global. Rencana global merupakan salah satu bentuk perencanaan yang bisa dikatakan sebagai visi perusahaan dan arah perusahaan. Kemudian yang kedua, rencana strategis. Jadi, rencana strategis merupakan rencana jangka panjang perusahaan dan penggunaan sistem prioritas di mana rencana yang menjadi prioritas akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, rencana operasional. Jadi, rencana operasional merupakan rencana tentang kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video saya. Karena satu like dari kalian sangat berpengaruh terhadap nilai saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.